Oke, kemudian contoh yang lain adalah di event Wirausaha Muda Mandiri kemarin ya, tahun 2019 itu ada namanya Nano Bubble. Nano Bubble itu adalah teknologi yang dibuat untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam tambak udang ya, tambak udang. Nah, dia dapat juara, itu S2 ya, tapi anak orangnya S2. Dia dapat juara, hadiahnya sekitar 500 juta, dan itu diaplikasikan langsung ke bisnis. Jadi penelitian yang dia berhasil atau misalkan dia 100% memengaruhi masa depan adalah dia yang bisa diimplementasikan dan bermanfaat ya, terutama finansial ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga dia bikin web ya, bikin semacam web untuk mengumpulkan para UMKM ya, UMKM dalam hal kerajinan lokal. Nah, dan pada saat pandemi ini juga susah, misalkan orang-orang dari pembuat kayu, pembuat gerabah seperti itu, kalau misalkan dia tidak punya platform atau tidak punya pasar, dia juga bingung untuk memasarkan atau mengembangkan usahanya itu seperti apa. Nah, dia Oke, nah setelah tadi kalian mendengarkan beberapa contoh dari penelitian, Bapak harap kalian nanti akan menuliskan penelitian itu seperti apa sih menurut kalian sendiri. Jadi dari brainstorming tadi atau seperti contoh-contoh tadi itu sebenarnya penelitian itu seperti apa sih menurut kalian. Dan yang kedua adalah penting tidak sih? Nah, penting tidak sih kalian penelitian itu seperti apa, atau oke. Yang kedua, seberapa pentingnya penelitian untuk kalian pelajari dalam kelas 10. Oke, untuk target bulan Agustus ini sampai akhir bulan, targetnya adalah kalian masing-masing akan mempunyai suatu project ya, yang kalian akan pilih sendiri. Nanti saya akan bagikan ya, share-share masalah-masalah tertentu yang bisa ditemui di sekitar kita ya, di sekitar kita. Nanti saya akan eksplorasi ya, nanti kita akan coba eksplorasi bagaimana sih cara mencari ide yang bagus, atau misalkan bagaimana cara mengetahui. Nah, kadang ada suatu masalah yang misalkan itu sepele ya, kadang sepele, hanya sepele aja, dia bisa menjadi suatu produk yang bagus. Contohnya ini ada anak SD ya, jadi penelitian itu nggak harus dimulai dari kalian kuliah, nggak, dari anak SD sudah mulai melakukan penelitian. Contohnya ini ada anak SD kelas 4 dan 5, dia membuat helper mirror. Jadi kalau misalkan kalian tetes mata, saya nggak tahu tetes mata, kalau misalkan kalian mau tetes mata itu lah, kalian kadang-kadang takut, kalau nggak takut kadang nggak pas kan ya. Nah, anak kecil itu hanya menambahkan, misalkan tetes mata, dia tambahkan cermin aja di atasnya di sini, tambahkan cermin aja di sini, kemudian melewati cermin itu kita bisa melihat posisinya. Nah, hanya sebatas itu juga sudah termasuk penelitian, alat-alat inovasi seperti itu. Adalah masker ya, kadang masker, kalau misalkan kita pakai masker ya, sering jadi meme juga di Instagram. Kadang di Instagram meme-meme itu juga menjadi suatu ide malah. Misalkan ini masker kan, kalau misalkan kalian jalan-jalan di mall atau di apa, kalian mau minum kan, mau minum, tutup minum. Nah, padahal ada aturan nggak boleh masker diturunkan ke bawah dagu. Nah, ini juga suatu masalah yang belum ada sekarang, desainnya belum ada. Ini kalian juga bisa bikin seperti itu. Jadi gimana caranya minum atau makan tetap terlindungi, tetap nyaman, dan bisa dilakukan seperti itu. Atau kalau misalkan kalian mau bereksperimen tentang membunuh bakteri, itu bisa juga. Bakteri itu kalau satu cawan petri sebenarnya harganya murah, dia satu cawan petri seharga 25.000, murah. Jadi kalau misalkan ada 4 sampel atau beberapa sampel, kalian bisa coba. Nah, ini juga bisa kalian membuat layer dalam filter dalam artian filternya itu di dalam maskernya ini bisa disisipkan suatu bahan organik. Nah, bahan organiknya ini bisa kalian cari atau kalian temukan atau dicoba pun boleh. Misalkan ini ada tanaman langka, atau misalkan dulu ada menurut orang tua, tanaman ini bisa menyembuhkan penyakit tertentu kayak gitu. Kalian bisa meneliti, bisa mengecek apakah bahan organik itu bisa atau tidak, itu bisa juga.